Saudara, pesan firman Tuhan hari ini saya beri judul hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Saudara mungkin sedang menjalani hidup yang berat, tantangan saudara begitu besar, kemampuan yang saudara punya begitu kecil, dan dengan kekuatan, dengan kemampuan kita sendiri rasanya kita tidak mampu, kita tidak sanggup menjalani hidup kita. Tetapi firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita, walaupun tugas saudara begitu berat, tantangan yang saudara hadapi begitu besar, tapi sebetulnya kita tidak berjalan dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri, tetapi kita bisa hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Dan kalau kita hidup di dalam kuasa Roh Kudus, maka Tuhanlah yang akan menolong kita, sehingga saudara akan melihat keberhasilan dalam hidup saudara, bukan keberhasilan untuk diri saudara sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, saya mau bacakan teks yang menjadi bahan pembahasan kita dari Zakaria pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-10a. Zakaria pasal 4 ayat 6 sampai 10a. Ia menjawab lagi, katanya kepadaku, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan membawa batu utama diiringi sorakan, sungguh baik, alangkah baiknya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Mereka yang tadinya meremehkan tahap awal yang kecil-kecil, akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Saudara, di bagian awal teks kita tadi dituliskan demikian, ia menjawab lagi, katanya kepadaku. Ia yang dimaksud di sini adalah malaikat Tuhan yang pada saat itu menyampaikan firman Tuhan kepada Nabi Zakaria untuk kemudian disampaikan oleh Zakaria kepada Zerubabel. Ya, urutannya panjang ya saudara ya. Firman Tuhan lewat malaikat Tuhan disampaikan kepada Zakaria untuk kemudian disampaikan kepada Zerubabel. Nah, kalau saudara membaca kitab Zakaria, saudara akan menemukan di sana ada 8 penglihatan yang dilihat oleh Nabi Zakaria, di samping juga pesan-pesan yang lain. Nah, siapa di antara saudara yang belum pernah membaca kitab Zakaria? Atau bahkan belum tahu bahwa di Alkitab ada kitab Zakaria? Saudara nanti punya PR di rumah ya, saudara baca kitab Zakaria dari awal sampai akhir, seminggu itu sudah bisa saudara selesaikan. Jadi saudara akan menemukan 8 penglihatan di sana di samping pesan-pesan Tuhan yang lain kepada Nabi Zakaria. Dan teks yang tadi kita baca adalah penglihatan kelima yang dilihat oleh Nabi Zakaria, dan penglihatan itu dititipkan kepada Nabi Zakaria untuk kemudian disampaikan kepada Zerubabel. Nah, nanti kita akan lihat saudara, apa sebetulnya penglihatan itu. Tapi sebelum itu kita akan lihat dulu mengapa Tuhan perlu menyampaikan pesan kepada Zakaria untuk disampaikan kepada Zerubabel. Nah, jangan-jangan ada di antara saudara yang juga belum pernah mendengar nama Zerubabel. Jadi saudara punya PR tambahan. Saudara harus baca kitab Ezra supaya saudara tahu siapa nanti Zerubabel. Ya, saudara harus rajin baca Alkitab supaya saudara diberkati dengan pesan-pesan dari Alkitab, saudara. Nah, saudara, inti dari penglihatan yang dilihat oleh Nabi Zakaria yang akan atau harus disampaikan kepada Zerubabel adalah bahwa Tuhan mau memberi kekuatan kepada Zerubabel di tengah keadaan yang sulit, di tengah tugasnya yang berat, di tengah hambatan yang begitu besar yang sedang dihadapi oleh Zerubabel. Dan Zerubabel pada saat itu kemungkinan sedang berada di dalam keadaan yang dia sedang lemah, saudara. Sedang putus asa, sedang patah semangat menghadapi tugas yang begitu berat itu. Nah, saudara, Nabi Zakaria menyampaikan pesan-pesan ini kira-kira tahun 520 sebelum Masehi. Referensinya adalah dari Zakaria pasal 1 ayat 1. Dituliskan di situ bulan ke-8 tahun kedua pemerintahan Raja Darius di Persia. Persia itu dulu adalah kerajaan Babilonia, kerajaan Babylon kemudian dikuasai oleh Persia. Dan bulan ke-8 tahun kedua pemerintahan Raja Darius di Persia, di Zakaria pasal 1 ayat 1 menurut para ahli adalah kira-kira tahun 520 sebelum Masehi. Lalu apa hubungannya saudara? Zerubabel, Zakaria, Raja Darius, kerajaan Persia. Nah saudara, saya mau cerita sedikit latar belakang sejarahnya. Sebelumnya orang-orang Yehuda dibuang ke Babel dan Raja Nebukadnezar beberapa kali menyerbu Yehuda dan Yerusalem, dan puncaknya tahun 586 sebelum Masehi, Yerusalem dihancurkan, Bait Allah dihancurkan total, dan banyak orang Yahudi yang diangkut ke Babel untuk jadi orang buangan di sana.
Dan kemudian Babel yang begitu kuat itu, kerajaan yang begitu besar itu, kemudian ditaklukkan oleh sebuah kerajaan kecil, yaitu kerajaan Persia di bawah pimpinan Raja Kores. Dan memang Kores dipakai oleh Tuhan, sebetulnya tidak mungkin Persia bisa mengalahkan Babel, tapi Kores dipakai oleh Tuhan untuk mengalahkan Babel yang besar itu, dan kemudian Kores digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk mengizinkan orang Yehuda kembali pulang ke Yerusalem. Nah saudara, kemudian orang-orang Yehuda mulai pulang ke Yerusalem. Gelombang pertama kepulangan itu terjadi tahun 538 sebelum Masehi, dan rombongan itu dipimpin oleh Zerubabel, yang namanya tadi kita baca, dan seseorang yang bernama Imam Besar Yosua. Jadi sekarang saudara sudah mulai tahu siapa Zerubabel. Zerubabel adalah pemimpin orang-orang Yehuda yang pulang kembali dari Persia, dulunya adalah Babel, Persia itu, dan dia adalah pemimpin kepulangan gelombang pertama tahun 538 sebelum Masehi. Tapi saudara, orang Yehuda yang pulang ini tidak sekedar pulang begitu saja. Mereka diberikan tugas untuk membangun kembali bait Allah yang dulu sudah dihancurkan oleh Nebukadnezar. Dan saudara bisa baca itu di dalam kitab Esra pada pasal yang ketiga. Jadi nubuat-nubuat dalam Zakaria ini, referensi sejarahnya bisa saudara bandingkan dengan kitab Esra. Zerubabel diberi tugas bersama dengan orang Yehuda yang pulang ke Yerusalem untuk membangun kembali bait Allah di sana. Tapi saudara, walaupun tugas itu tugas yang mulia, ternyata ada banyak hambatan di sana. Orang-orang yang tinggal di sekitar Yerusalem, bangsa-bangsa lain, termasuk orang Samaria, bangsa campuran, mereka menentang pembangunan itu. Mereka mengancam orang-orang Yehuda, bahkan mereka kemudian memfitnah orang-orang Yehuda dengan mengirim pesan ke pusat kerajaan Persia, bahwa nanti kalau bait Allah ini sudah selesai dibangun, maka orang Yehuda akan merasa sebagai bangsa merdeka, sehingga mereka tidak akan mau lagi bayar upeti kepada Raja Persia. Demikian fitnah dari bangsa-bangsa atau orang-orang yang ada di sekitar Yerusalem. Dan akibatnya izin pembangunan bait Allah itu menjadi terhenti, menjadi terhambat selama beberapa tahun. Saudara, kita lihat di sini, sebuah tugas yang mulia, sebuah pelayanan, tugas yang diberikan oleh Tuhan, itu tidak menjamin bahwa segala sesuatunya berjalan dengan baik. Saudara melayani Tuhan di gereja, bukan berarti semua pelayanan saudara akan jalan dengan baik. Saudara mungkin akan menghadapi perbedaan pendapat dengan orang, saudara menghadapi tantangan, menghadapi hambatan. Dan itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang wajar dalam kehidupan. Bahkan sebuah proyek yang besar yang Tuhan bebankan kepada Zerubabel pun menghadapi sebuah hambatan, menghadapi sebuah ancaman, menghadapi kesulitan. Tetapi saudara, Tuhan kemudian berfirman kepada Zerubabel lewat Nabi Zakaria, bahwa kondisi yang sulit itu, kondisi yang mematahkan semangat kondisi yang melemahkan semangat Zerubabel dan orang-orang Yehuda itu terjadi sebetulnya karena mereka, saudara, sedang berada dengan kekuatan mereka sendiri. Artinya begini, ketika mereka menghadapi itu dengan kekuatan sendiri, maka mereka akan jadi lemah, mereka akan jadi putus asa. Maka firman Tuhan perlu datang kepada Zerubabel dan orang-orang Yehuda, bahwa bukan dengan kekuatan mereka, tetapi dengan kuasa Roh Kuduslah mereka akan bisa melanjutkan pekerjaan pembangunan itu. Sudah begitu sulit pekerjaan pembangunan itu. Ancaman dari orang-orang di sekitarnya. Kemampuan ekonomi yang sangat terbatas dari orang Yehuda untuk menyelesaikan proyek itu. Mereka adalah orang-orang buangan yang baru saja pulang dari Persia. Dan mungkin mereka tidak punya banyak sumber daya keuangan untuk menyelesaikan proyek itu. Dan berbagai hambatan yang lain. Dan itu melemahkan mereka. Tapi firman Tuhan menyapa Zerubabel 2550 tahun yang lalu, saudara. Dan menguatkan dia bahwa Tuhanlah yang akan menolong pekerjaan itu. Saudara, pernahkah saudara mengalami hal seperti itu? Saudara merasa bahwa Tuhan sudah memanggil saudara untuk ada di dunia pekerjaan, di dunia bisnis. Dan saudara ingin mempermuliakan Tuhan dengan pekerjaan saudara. Tapi ternyata hambatan yang saudara hadapi begitu besar. Kondisi bisnis begitu sulit. Peraturan, regulasi berubah-berubah terus. Saudara diperas oleh orang dan saudara merasa mau putus asa saja, mau menyerah saja dengan panggilan saudara di dalam dunia pekerjaan itu. Saudara merasa bahwa Tuhan sudah panggil saudara melayani Tuhan. Ternyata banyak orang yang menolak saudara. Ternyata saudara menghadapi kesulitan dan hambatan. Saudara punya cita-cita ingin memperjuangkan masa depan yang cerah, masa depan yang baik untuk anak-anak. Supaya mereka nanti jadi orang-orang yang memberkati banyak orang. Tapi ternyata mengurus sekolah anak begitu sulit.
Cari sekolah susah, biayanya begitu besar dan lain sebagainya. Dan itu semua melemahkan kita. Saudara, kalau saudara sedang ada dalam situasi itu, Zerubabel pernah mengalaminya. Dan pada saat itu firman Tuhan menyapa dia 2550 tahun yang lalu. Dan mudah-mudahan hari ini firman Tuhan juga menyapa kita di dalam keadaan kelelahan kita. Bahwa Tuhan pasti akan menolong kita untuk menyelesaikan semua tugas, semua kewajiban, tanggung jawab dan panggilan hidup kita. Nah saudara, inti dari pesan yang disampaikan kepada Nabi Zakaria untuk Zerubabel itu adalah bahwa kuasa Roh Kuduslah yang akan bekerja, yang akan menolong Zerubabel sehingga dia bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dan menghadapi tantangan yang besar itu. Nah saudara, dari teks ini kita akan melihat apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam hidup kita ketika kita sedang menghadapi tantangan yang besar dalam hidup kita. Yang pertama saudara, kuasa Roh Kudus itu menjadi sumber keberhasilan kita. Kuasa Roh Kudus menjadi sumber keberhasilan kita. Zerubabel dan orang-orang Yehuda punya tugas yang besar, tapi kemampuan mereka kecil, sedangkan tantangan yang mereka hadapi begitu besar. Tetapi Tuhan berfirman saudara, bahwa bukan karena kekuatan mereka, bukan karena kemampuan mereka, tetapi hanya oleh karena kuasa Roh Kudus saja, maka apa yang menjadi tugas orang-orang Yehuda dan Zerubabel ini akan menjadi berhasil. Zakaria 4 ayat 6 tadi mengatakan demikian. Ia menjawab lagi, ia malaikat Tuhan yang diutus untuk menyampaikan pesan kepada Zakaria. Ia menjawab lagi katanya kepadaku, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ada dua hal di situ yang dikatakan, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan. Saudara, keperkasaan itu di dalam teks Ibraninya berarti kekuatan secara kolektif. Seperti kekuatan sepasukan tentara yang besar. Dan firman Tuhan datang kepada Zerubabel mengatakan, bukan dengan kekuatan pasukan yang besar, kamu akan berhasil. Bukan dengan keperkasaan maksud saya. Bukan dengan keperkasaan itu artinya kekuatan kolektif, kekuatan militer. Dan firman Tuhan datang kepada Zerubabel, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan pasukan yang besar kamu akan berhasil. Dan tadi dikatakan bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan. Kekuatan itu artinya kemampuan diri secara pribadi. Skill, pengalaman, kehebatan diri sendiri. Bukan itu yang akan menyebabkan Zerubabel berhasil. Melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudara, hari ini firman Tuhan juga mau bicara kepada kita begini. Bukan dengan kemampuan kolektif yang kita miliki, kita akan berhasil. Seringkali kita baru merasa aman kalau banyak orang yang mendukung kita. Seringkali kita baru merasa yakin bisa selesaikan pekerjaan kita kalau banyak orang yang ikut kita. Seringkali kita baru merasa akan bisa menghadapi tantangan kita kalau ada orang yang kuat, yang membackup kita. Dan ketika itu semua tidak kita miliki, kita jadi putus asa, kita jadi lemah. Tapi firman Tuhan berkata kepada kita, kepada Zerubabel dan kepada kita, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan dukungan orang kuat, bukan dengan banyaknya pengikut engkau akan berhasil, tapi dengan kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan juga berkata bukan dengan kekuatan, bukan dengan kemampuanmu sendiri, bukan dengan skill dan pengalamanmu sendiri engkau akan berhasil. Seringkali kita baru merasa aman kalau tantangan kita lebih kecil daripada kemampuan kita. Seringkali kita baru merasa tenang kalau tantangan yang kita hadapi lebih kecil daripada pengalaman kita. Ketika pengalaman kita tidak mampu menyelesaikan masalah yang kita hadapi, kita seringkali merasa lemah dan putus asa. Tapi firman Tuhan berkata, bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan skillmu, bukan hanya dengan latar belakang pendidikanmu engkau akan berhasil, tapi dengan kuasa Roh Kudus. Saudara, bukan berarti itu semua tidak penting. Lalu setelah ini saudara berkata, saya enggak mau cari teman, saya tidak mau berelasi dengan orang, karena bukan dengan dukungan orang saya akan berhasil, tapi dengan kuasa Roh Kudus. Bukan saudara, semua itu penting. Kita tetap perlu jalin relasi dengan baik, kita tetap perlu mengembangkan kemampuan dan skill kita. Tetapi saudara, itu semua adalah faktor pendukung keberhasilan dan bukan faktor penentunya. Faktor penentu keberhasilan adalah kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Saudara, ada dua masalah kalau kita mengandalkan backup orang dan kita mengandalkan kemampuan kita.
Masalah pertama adalah kalau kita merasa kita cukup mampu, kita jadi sombong. Kita merasa bisa selesaikan semua dengan kekuatan kita atau dengan dukungan orang-orang di sekitar kita. Dan problem yang kedua adalah kalau kita rasa masalah kita terlalu besar, kita jadi rendah diri dan kita jadi putus asa. Firman Tuhan mengajak kepada kita, jangan sombong dengan kemampuan yang kita miliki. Dan jangan rendah diri, jangan kecil hati ketika kita merasa tidak mampu. Karena bukan itu yang menentukan keberhasilan kita, melainkan kuasa Roh Kudus yang menentukan keberhasilan kita. Saudara, jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita berikan usaha kita yang terbaik dan kita minta kuasa Roh Kudus bekerja di dalamnya dan memberkati usaha kita itu. Kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, mempersiapkan diri dengan baik untuk pelayanan. Tapi jangan lupa minta Roh Kudus menyertai pelayanan kita. Kita rajin memberitakan Injil, mempersiapkan diri dengan baik ketika kita akan memberitakan Injil kepada seseorang. Tapi jangan lupa minta kuasa Roh Kudus menyertai pemberitaan Injil kita. Karena hanya Roh Kudus saja yang bisa menyentuh hati orang dan mengubah hati orang. Saudara, lakukan yang terbaik mempersiapkan masa depan anak-anak, itu harus kita lakukan. Tapi jangan lupa minta berkat Tuhan, andalkan Tuhan, dan minta kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Saudara, ketika kita izinkan kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, maka kita akan lihat hal-hal yang jauh lebih besar daripada kemampuan kita, itu akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Terutama ketika kita mengorientasikan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan dan untuk jadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudara, ingat kisah di sekitar hari Pentakosta. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 Tuhan berfirman, kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi ketika kamu menerima Roh Kudus. Dan saudara, murid-murid yang menerima pesan dari Tuhan itu, kalau mereka pikir secara manusia, itu adalah tugas yang mustahil. Sebagian besar para murid itu berasal dari Galilea, di Israel sebelah utara, dan bagi mereka untuk jadi saksi di Yerusalem saja tidak mungkin. Di Yerusalem itu tempat pemimpin politik Yahudi, Yerusalem itu tempat ahli agama Yahudi, dan kalau ada orang dari Galilea pergi ke Yerusalem memberitakan sesuatu kepada para ahli agama dan orang-orang terpelajar di Yerusalem, mereka tidak akan didengar, mereka tidak akan dianggap, saudara. Jadi saksi di Yerusalem saja sudah tidak mungkin bagi para murid. Apalagi sampai ke tempat-tempat yang jauh, sampai ke ujung bumi. Tapi saudara lihat apa yang terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, Petrus berkhotbah, 3.000 orang dari seluruh dunia, dari seluruh kekaisaran Romawi sedang hadir pada saat itu. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan kemudian mereka pulang ke kota mereka masing-masing. Mereka menjadi benih awal, menjadi embrio gereja di berbagai kota di seluruh kekaisaran Romawi. Petrus sendiri tidak akan bisa lakukan itu, saudara. Dananya dari mana? Kemampuannya dari mana? Tetapi karena kuasa Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus mengatur segala keadaan, situasi sehingga orang bisa berkumpul pada hari Pentakosta, maka kemudian para murid menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Saudara, itulah yang terjadi kalau kita izinkan kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Sekali lagi saudara akan lihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar, lebih besar daripada kemampuan kita. Tuhan izinkan kerjakan lewat hidup kita. Bukan karena keperkasaan, bukan karena kekuatan, tetapi karena kuasa Roh Kudus. Saudara, hari ini saudara bisa jadi saksi bagi dunia kalau kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Saudara doakan orang sakit sembuh, dan itu menjadi pintu masuk saudara memberitakan Injil kepada mereka. Saudara bisa jadi berkat dan saksi di dunia usaha ketika saudara izinkan Roh Kudus menuntun saudara dalam mengambil keputusan-keputusan bisnis dan saudara berhasil dan jadi berkat di sana. Ketika saudara membangun keluarga, mempersiapkan masa depan anak-anak, jangan lakukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan kuasa Roh Kudus. Dengan keperkasaan kita tidak mampu. Dengan kekuatan kita tidak mampu. Tapi kita bisa mengandalkan kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kita. Saudara, seperti yang tadi saya sudah katakan, Zakaria pasal 4 ini berisi penglihatan yang dilihat oleh Nabi Zakaria. Nah, saya sudah siapkan sebuah gambar untuk membantu kita semua membayangkan penglihatan apa yang dilihat oleh Zakaria. Saudara bisa baca nanti Zakaria pasal 4 ayat 1-5. Tapi saya akan merangkum penglihatan itu di dalam sebuah foto. Nah, saudara, yang dilihat oleh Nabi Zakaria adalah sebuah
tempat pelita yang memiliki 7 cabang, dan kemudian di masing-masing cabang itu ada 7 sumbu. Jadi itu kalau dinyalakan bersama 49 sumbu itu terang luar biasa, saudara. Nah, saudara, tempat pelita yang ada 7 cabangnya itu adalah salah satu perabot yang ada di bait Allah. Dan pelita itu harus terus menyala. Maka supaya pelita itu terus menyala di bait Allah, seorang imam setiap hari harus mengisi minyak sebagai bahan bakarnya. Tetapi saudara, yang dilihat oleh Zakaria adalah bukan tempat pelita yang harus diisi minyak setiap hari. Tetapi ada 2 buah pohon zaitun di kanan dan kirinya yang terus mengalirkan minyak ke sebuah tempat penampungan di atas pelita itu, sehingga pelita itu terus menyala tanpa ada usaha manusia, tanpa ada sesuatu yang dikerjakan oleh manusia. Saudara, saya tidak ingin masuk ke dalam penjelasan tentang detail-detail dari penglihatan ini, tetapi pesan utama dari penglihatan ini adalah begini, bahwa semua itu, hal-hal yang besar itu akan terjadi bukan karena usaha manusia, bukan karena seorang imam yang harus isi minyak itu tiap hari, tetapi karena Tuhan yang menyediakan. Tuhan yang menyediakan kuasa. Tuhan yang menyediakan sumber daya. Tuhan yang menyediakan semua yang diperlukan supaya pelita itu bisa menyala dengan terang. Saudara, hari ini buat kita jadi terang di tengah dunia ini tidak mudah, sangat tidak mudah. Belum lagi kita harus jadi berkat untuk orang. Kita urus diri sendiri saja sulitnya bukan main, saudara. Dan itu tidak mudah. Untuk jadi terang di tengah dunia ini tidak mudah. Tapi pesan firman Tuhan kepada kita hari ini, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan. Tuhanlah yang akan menyediakan kekuatan itu bagi kita. Kuasa Roh Kuduslah yang akan bekerja di dalam kita kalau kita mau memberi tempat bagi Dia untuk bekerja di dalam kita. Dan ketika kita memberi tempat Roh Kudus bekerja di dalam kita, kita bisa jadi terang, kita bisa jadi berkat, melampaui kemampuan kita, melampaui kekuatan kita. Itulah hal pertama, saudara. Kuasa Roh Kudus itu menjadi sumber keberhasilan kita. Yang kedua, apa yang kuasa Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita? Kuasa Roh Kudus itu menyingkirkan hambatan. Saudara, tadi saya sudah cerita kepada saudara hambatan besar yang dihadapi oleh Zerubabel. Tantangan dari orang-orang di sekitarnya, izin yang dihentikan oleh pemerintah Persia. Dan rasanya tidak mungkin mengubah keputusan Raja Persia itu. Mungkin Zerubabel tidak cukup punya akses ke sana. Gunung itu terlalu besar, hambatannya terlalu besar. Tetapi oleh kuasa Roh Kudus, hambatan yang besar itu disingkirkan. Saya mau tunjukkan buat saudara bagaimana janji Tuhan itu buat Zerubabel. Zakaria pasal 4 ayat 7. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan membawa batu utama diiringi sorakan, sungguh baik, alangkah baiknya. Gunung yang besar itu menggambarkan sebuah hambatan, saudara. Hambatan yang tidak mungkin untuk disingkirkan. Bukan gunung harta, kalau gunung harta enak, saudara ya. Kaya kita. Tapi ini gunung hambatan yang tidak mungkin disingkirkan. Dan firman Tuhan berkata bahwa gunung yang besar itu akan dijadikan tanah rata. Hambatan sebesar apapun akan disingkirkan oleh kuasa Roh Kudus. Saudara, hambatan apa yang saudara hadapi hari ini? Mungkin ada suami-suami yang hati istrinya terlalu keras dan itu menjadi gunung besar buat saudara. Itu menghambat kebahagiaan keluarga saudara. Saudara sudah berusaha berbuat baik, tapi masalah juga belum selesai. Tapi firman Tuhan hari ini mau berkata kepada kita, bukan dengan kekuatanmu. Minta pertolongan Roh Kudus, minta pertolongan Tuhan. Maka gunung yang besar itu akan disingkirkan oleh Tuhan. Ketika saudara bekerja, sudah ingin jadi berkat, jadi terang, tapi sulit sekali, birokrasi begitu rumit, peraturan pemerintah berubah-berubah terus, saudara bingung bagaimana mengelola pekerjaan. Buat saudara itu sebuah gunung yang besar, dan saudara sudah kehabisan akal untuk menyelesaikannya, untuk menyingkirkan hambatan itu. Berdoa, minta Tuhan tolong, karena Tuhan berkata oleh kuasa Roh Kudus, hambatan yang besar itu disingkirkan. Amin saudara. Gunung yang besar itu menjadi tanah rata. Nah saudara, Zakaria ini, teks yang kita baca ini adalah janji Tuhan buat Zerubabel. Dan kita bersyukur Tuhan kita itu bukan Tuhan yang ingkar janji. Rinto Harahap pernah menulis lagu, janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Tapi Tuhan tidak begitu, Tuhan selalu menggenapi janjinya. Dan kalau saudara mau tahu penggenapan janji dari kitab Zakaria, saya ajak saudara untuk melihat dalam Esra pasal 5 ayat 2 sampai 3.
Pada waktu itu Zerubbabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yosadak mulai lagi membangun rumah Allah di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Ayat 3 muncul masalah, saudara. Tetapi pada waktu itu juga Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat bersama dengan Setar-Bosnai dan rekan-rekan mereka, datang dan berkata kepada mereka, siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan temboknya? Untuk membantu kita memahami ini, saya siapkan sebuah gambar ilustrasi yang mungkin membantu kita untuk memahaminya. Jadi saudara, rupanya Zerubbabel nekat setelah pembangunan itu terhenti beberapa tahun, dia nekat memulai lagi membangun. Tadi kita baca ayat 2. Tetapi kemudian ternyata pembangunan itu ketahuan oleh pejabat kerajaan Persia, yaitu Tatnai, bupati di daerah sebelah barat sungai Efrat yang membawahi wilayah Yerusalem juga. Dan Tatnai datang, pembangunan itu digerebek oleh pemerintah Persia, oleh bupati Tatnai, dan dipertanyakan izinnya. Kamu kok berani bangun bait Allah ini? Mana izinmu? Mana legalitasmu? Bukankah ini sudah di stop oleh pemerintah Persia? Saudara, tampaknya Zerubbabel ketika dia ingin melewati gunung yang besar itu, sepertinya dia menghadapi gunung yang lebih besar lagi. Karena apa? Karena apa yang dia lakukan usaha untuk membangun itu sekarang diketahui oleh pejabat pemerintah Persia. Dan kemudian Bupati Tatnai mengirim surat kepada pemerintah pusat Persia untuk menanyakan tentang legalitas pembangunan itu, untuk memeriksa arsip kerajaan dan bertanya kepada pemerintah Persia apa yang harus dilakukan terhadap pembangunan ini. Dan saudara, hambatan yang kelihatannya begitu besar ternyata diubah oleh Tuhan, disingkirkan oleh Tuhan menjadi tanah rata. Saya bacakan buat saudara Esra pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Oleh sebab itu hai Tatnai, bupati daerah seberang sungai Efrat, dan Setar-Bosnai serta rekan-rekanmu para pejabat daerah seberang sungai Efrat, hendaklah kamu menjauhkan diri dari sana. Biarkan saja pekerjaan membangun rumah Allah itu. Bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempat semula. Ini adalah jawaban dari Raja Darius di Persia atas surat dari Bupati Tatnai tadi. Jadi saudara, ketika Bupati Tatnai minta kepada pemerintah Persia untuk memeriksa ulang arsip-arsip, ternyata jawaban dari Darius, orang yang tidak kenal Tuhan ini, ternyata memberikan izin kepada orang Yehuda untuk membangun kembali bait Allah itu. Darius memeriksa arsip-arsip dari zaman Raja Kores dan kemudian dia menyimpulkan orang Yehuda boleh membangun kembali. Gunung yang besar yang tidak mungkin disingkirkan itu, justru karena laporan Tatnai, bupati ini ke pemerintah pusat, justru sekarang izinnya diberikan lagi. Gunung yang besar dijadikan tanah rata. Saudara, tapi kalau Tuhan bekerja dengan cara yang dahsyat. Tidak saja gunung itu disingkirkan, tapi ada bonus yang luar biasa yang Tuhan berikan. Ayat 8 dikatakan begini, Darius menulis begini, lagi pula aku telah mengeluarkan perintah tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua orang Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah itu. Dari penghasilan kerajaan, dari upeti daerah seberang sungai Efratlah, biaya harus diberikan dengan seksama kepada orang-orang itu supaya tidak terhenti. Saudara, yang diharapkan oleh orang Yehuda apa? Supaya mereka boleh membangun kembali bait Allah. Tapi kalau Tuhan bekerja, bukan saja izin diberikan, tapi biaya ditanggung oleh APBN pemerintah Persia. Sesuatu yang tidak pernah terpikirkan. Tapi ketika kuasa Tuhan, kuasa Roh Allah bekerja, maka sesuatu yang besar terjadi, saudara. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak cukup, saudara. Ayat 9 saya bacakan buat saudara. Apapun yang diperlukan, lembu jantan muda, domba jantan, anak domba untuk korban bakaran bagi Allah semesta langit. Juga gandum, garam, anggur, dan minyak. Menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem. Semuanya itu harus diberikan kepada mereka apa saudara? Hari demi hari tanpa lalai. Supaya mereka selalu mempersembahkan korban yang menyenangkan kepada Allah semesta langit dan mendoakan raja serta anak-anaknya. Apa yang terjadi saudara? Izin diberikan, biaya pembangunan disediakan dari anggaran kerajaan Persia. Plus korban bakaran itu adalah operasional sehari-hari bait Allah. Harus ada korban yang terus dipersembahkan secara rutin di bait Allah. Dan Raja Darius memutuskan kebutuhan operasional bait Allah, semua kebutuhan korban persembahan hari demi hari disediakan oleh pemerintah Persia. Operasional bait Allah disediakan oleh pemerintah Persia. Saudara lihat,
janji Tuhan digenapi. Bahkan lebih daripada itu, gunung disingkirkan, biaya diberikan, operasional sehari-hari ditanggung oleh pemerintah Persia. Ayat 11, selanjutnya aku telah mengeluarkan perintah, supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini, sebatang tiang dari rumahnya akan dicabut, dan dengan tiang itu badannya akan ditusuk dari bawah. Rumahnya pun dijadikan reruntuhan karena hal itu. Ada perlindungan dari Raja Darius, orang yang tidak kenal Tuhan, tapi dipakai oleh Tuhan. Kenapa saudara? Karena kuasa Tuhan bekerja, karena roh Allah yang bekerja. Saudara, hari ini hambatan apa yang saudara hadapi dalam hidup saudara? Jangan hadapi dengan kekuatan sendiri. Minta Tuhan bekerja, minta kuasa Roh Kudusnya bekerja. Maka bukan saja hambatan disingkirkan, tapi hambatan dibalik, diubah oleh Tuhan menjadi berkat yang besar buat saudara. Amin saudara. Saudara, saya tidak terlalu sering atau bahkan sangat jarang cerita tentang kesaksian pribadi ketika sedang berkhotbah. Tetapi karena kesaksian ini ada kaitan langsung dengan teks ini, dengan khotbah ini, maka saya izinkan saya cerita buat saudara. Beberapa waktu yang lalu tanggal 24 Mei, saya sedang punya tugas untuk melayani di sebuah gereja di luar kota, bukan di gereja di tempat saya melayani secara tetap. Dan menjelang 1 atau 2 hari menjelang saya berangkat ke kota itu saudara, saya merasa sebuah dorongan dalam hati saya untuk membaca teks ini dari kitab Zakaria dan menyusun khotbah dari sana. Dan awalnya saya sempat keberatan saudara dengan dorongan dalam hati saya itu, karena waktu sudah mepet tinggal 1-2 hari dan buat saya itu terlalu mepet untuk mempersiapkan khotbah. Tapi dorongan itu begitu kuat dan saya kemudian mau tidak mau terpaksa, dalam tanda petik ya saudara, membaca teks ini dan kemudian menyusun khotbah dari situ. Oleh karena itu tanggal 24 Mei ketika saya khotbah di gereja itu di luar kota, maka saya sampaikan teks ini sebagai salah satu khotbah saya di salah satu ibadah di sana. Dan sepanjang saya berkhotbah, saudara, saya sadar bahwa saya sebetulnya tidak hanya berkhotbah untuk jemaat, tapi sebetulnya saya sedang mengkhotbahi diri saya sendiri, saudara. Dan setelah saya turun, gembala di tempat itu berkata kepada saya, khotbahmu persis seperti keadaan saya, katanya saudara. Dan saya bersyukur untuk itu, berarti Tuhan bicara dan menguatkan beliau. Dan kemudian ketika beliau naik untuk menutup doa berkat dan doa penutup saudara, gantian saya yang tidak bisa tahan, saya mencucurkan air mata karena ternyata doa dari Bapak Gembala itu adalah doa yang persis buat saya saudara. Dan apa yang terjadi sebetulnya dengan diri saya pada tanggal 24 Mei itu? Hari itu adalah salah satu hari di mana saya betul-betul depresi dan tertekan. Berminggu-minggu saya tertekan, kenapa saudara? Karena saya sedang memikirkan anak pertama saya, Jeremy. Dia punya cita-cita ingin jadi dokter. Dan dia punya cita-cita masuk perguruan tinggi negeri. Kami sudah mendaftar di program internasional di perguruan tinggi negeri lain di luar kota yang jauh dari Surabaya. Tapi tentu biayanya berlipat-lipat, kesulitannya banyak. Dan saya masih ingin dia bantu pelayanan di gereja di tempat saya menggembalakan di Surabaya. Dan itu jadi beban pikiran buat saya. Maka saya berharap anak saya diterima di SNBT, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dan saudara, kenapa saya stres berminggu-minggu? Karena saya membaca sebuah informasi bahwa pendaftar SNBT atau UMPTN pada tahun ini Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga adalah 3.900 orang dan yang diterima hanya 90 orang saudara. Berarti peluang diterima adalah 2,9%. Dengan kata lain peluang ditolak berapa saudara? 97,1%. Jadi saya berkhotbah tanggal 24 Mei dengan stres yang memuncak dalam diri saya saudara. Karena saya tidak tahu apakah peluang 2,9% itu bisa terwujud. Dan kenapa saya stres saudara? Karena besoknya 25 Mei adalah pengumuman. Dan besoknya 25 Mei saya sedang ada di luar Surabaya. Jam 3 sore istri saya telepon saya sambil teriak, Jeremy diterima di SNBT Universitas Airlangga. Saudara. Oh. Saudara, saya langsung berlutut dan berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena apa yang bagi saya hambatan yang begitu besar. Saya begitu takut tentang sekolah anak saya. Apakah saya bisa menyediakan segala sesuatunya dengan baik? Kalau dia mesti sekolah di tempat lain, apakah saya bisa mengatur semua dengan baik? Dan hambatan begitu besar, peluang begitu kecil. Tetapi oleh kuasa Roh Kudus, Tuhan yang memungkinkan semua itu berhasil.
Tentu anak saya kerja keras saudara, berbulan-bulan ikut bimbingan belajar. Tapi saya juga yakin waktu dia klik semua jawaban dalam SNBT itu, saya yakin dan saya berdoa Roh Kudus pimpin dia, sehingga dia bisa menyelesaikan semua dengan baik. Saudara, kalau saya bercerita begini, saya tidak sedang membawa saudara untuk melihat prestasi seseorang, prestasi anak saya atau siapapun, bukan saudara. Tapi saya ingin membawa saudara untuk melihat kepada Tuhan. Bahwa ketika kita berharap kepada Tuhan, peluang sekecil apapun, Tuhan bisa ubah itu menjadi kesempatan yang besar. Ketika saudara memandang kepada Tuhan, mengandalkan kuasa Roh Kudus-Nya, maka Tuhan akan kerjakan hal-hal yang jauh lebih besar daripada apa yang saudara pikirkan dan bahkan saudara doakan. Itulah hal yang kedua saudara. Waktu kita hidup dalam kuasa Roh Kudus, maka kuasa Roh Kudus itu menyingkirkan semua hambatan, bahkan mengubah hambatan itu menjadi berkat yang besar. Yang ketiga saudara, apa yang kuasa Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita? Kuasa Roh Kudus mengubah hal kecil menjadi berarti. Saudara, ketika Zerubabel membangun bait Allah itu, modalnya kecil, kemampuannya kecil. Bahkan ketika dia mulai membuat fondasi bait Allah itu, maka tokoh-tokoh Yehuda banyak yang menangis. Kenapa? Karena bait Allah itu jauh lebih kecil, jauh lebih sederhana daripada bait Salomo beberapa abad sebelumnya. Tetapi firman Tuhan mengajar kepada Zerubabel dan kepada kita bahwa jangan remehkan hal-hal yang kecil. Karena Tuhan, kuasa Roh Kudus, berkuasa mengubah hal-hal yang kecil menjadi berarti. Saya mau bacakan Zakaria 4 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10a. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Mereka yang tadinya meremehkan tahap awal yang kecil-kecil akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Saudara, apa yang diremehkan oleh manusia, hal kecil yang diremehkan oleh manusia, di dalam tangan Tuhan dan dengan kuasa Roh Kudus akan diubah oleh Tuhan menjadi hal yang berarti. Karena itu saya mau katakan buat saudara, jangan pernah remehkan hal yang saudara anggap kecil dalam diri saudara. Mungkin saudara anggap pendidikan saudara terlalu sederhana, jangan remehkan itu. Karena di dalam tangan Tuhan, Tuhan berkuasa mengubah pendidikan saudara yang sederhana itu menjadi sesuatu yang berarti. Mungkin saudara rasa latar belakang keluarga saudara biasa-biasa saja, bukan dari keluarga tokoh terpandang. Jangan remehkan hal-hal kecil dalam keluarga saudara. Karena dalam tangan Tuhan, oleh kuasa Roh Allah, semua itu bisa diubah menjadi berarti. Jangan saudara remehkan modal kecil yang hari ini ada di rekening bank saudara. Karena di dalam tangan Tuhan, semua itu bisa diubah menjadi berarti, menjadi hal-hal yang besar untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Andalkan kuasa Tuhan. Serahkan semua hal yang kecil dalam hidup saudara ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Maka hal-hal kecil itu diubah oleh Tuhan menjadi berarti. Untuk itu saudara perlu hidup dekat dengan Tuhan setiap hari. Saudara perlu hidup di dalam kuasa Roh Kudus, di dalam bimbingan dan tuntunannya buat saudara, supaya hidup saudara diarahkan oleh Tuhan, diberdayakan oleh Tuhan. Hal kecil dalam hidup kita diubah oleh Tuhan menjadi berarti. Saudara, saya mau tutup pesan firman Tuhan hari ini dengan cerita bagaimana kemudian bait Allah yang sederhana itu diubah menjadi berarti. Tadi saya sudah cerita kepada saudara bahwa ketika fondasi itu mulai dibangun, orang-orang tokoh-tokoh Yehuda menangis, merasa minder saudara dibanding dengan bait Allah Salomo sebelumnya yang begitu megah. Tetapi apa yang diremehkan itu, sesuatu yang dianggap kecil itu ternyata mengubah jalannya sejarah orang Israel. Sebelumnya orang Israel selalu berkali-kali jatuh ke dalam penyembahan berhala. Mereka berkali-kali memberontak kepada Tuhan. Mereka berkali-kali berbuat jahat. Tetapi kemudian bait Allah yang dianggap kecil, yang dibangun setelah orang Yehuda kembali dari pembuangan, yang pembangunannya dimulai oleh Zerubabel itu, kemudian menjadi satu titik awal sebuah era baru di dalam Yudaisme, yang disebut sebagai Second Temple Judaism, atau Yudaisme bait Allah kedua. Kenapa saudara Yudaisme atau agama Yahudi ini berbeda dengan sebelumnya? Di dalam agama Yahudi periode bait Allah kedua ini sampai seterusnya sampai sekarang tidak sekalipun orang Israel pernah lagi menyembah berhala.
Sejak zaman Bait Allah kedua yang dibangun oleh Zerubabel itu, hidup keagamaan orang Yahudi berubah sehingga mereka setia kepada Allah yang esa, kepada Tuhan yang esa itu. Dan mereka tidak lagi pernah sebagai bangsa jatuh ke dalam kejatuhan secara moral. Mereka berkali-kali hidup di tengah-tengah dunia yang tidak kenal Tuhan. Mereka hidup di dalam dunia Romawi, di dalam dunia Yunani yang menyembah berhala, yang hidup secara amoral. Tapi orang Yahudi tidak pernah lagi terlibat dalam tindakan amoralitas. Dimulai dari mana saudara? Dari Bait Allah kedua, yang kecil, yang diremehkan, yang tidak semegah Bait Allah sebelumnya. Tetapi Bait Allah itu mengubah hidup sebuah bangsa secara drastis, secara radikal. Saudara, semua yang kecil dalam hidup saudara, ketika saudara berikan, serahkan itu kepada Tuhan, Tuhan bisa ubah itu secara drastis, secara radikal, untuk memberkati hidup saudara sendiri, dan untuk jadi berkat bagi banyak orang, dan terutama untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.